Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Khidir memiliki 3 nama, yaitu kunyah sebagai nama panggilan, lakap sebagai nama julukan, dan Balya bin Balkan bin Falah bin Anbar bin Salak bin Arfasyadza bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mutawaslik bin Idris bin Yard bin Mahlail bin Siddin Adam sebagai nama asli. Selain itu, beliau sering dipanggil Abdul Abbas sebagai nama panggilan dan memiliki julukan Khidir atau Kadir. Nabi Khidir dilahirkan dari rahim seorang ibu bernama Alha binti Faris dan ayahnya bernama Balkan. Ayahnya merupakan seorang raja Persia dan ibunya berasal dari Rumania dan bangsawan asli dari keturunan Persia. Ibunya dikenal sebagai seorang yang mengembara. Bahkan saat mengandung Khidir di usia kehamilannya yang tua hingga melahirkan, ibunya masih dalam masa pengembaraan. Akhirnya Nabi Khidir harus dilahirkan dalam sebuah gua yang terletak di atas bukit dan jauh dari kehidupan keluarga terdekatnya. Kemudian datanglah seseorang yang menculik Khidir. Dan sejak saat itu, jejaknya hilang. Tak lama setelah itu, ternyata Nabi Khidir diselamatkan oleh penggembala kambing hingga ia dibesarkan oleh sosok tersebut sampai dewasa. Diketahui bahwa Nabi Khidir tumbuh menjadi anak yang cerdas dalam hal tulis dan membaca suhuf. Menginjak usia dewasa, Nabi Khidir akhirnya memutuskan pergi dan tinggal bersama ayah kandungnya, Balkan. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad dari As-Sudi. Ia mengatakan, Khidir dan Ilyas adalah 2 bersaudara. Ayah mereka adalah seorang raja. Suatu ketika Nabi Ilyas berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya saudaraku ini tidak ada keinginan untuk menduduki singgasana, kalau bisa ia nikahkan saja dengan seorang wanita agar ia mendapat seorang anak. Dan anak itulah akan menggantikan sang ayah untuk duduk di atas singgasana." Setelah mendengar hal tersebut, ayah mereka segera mencarikan wanita untuk segera dinikahkan dengan Khidir. Ia pun menikah dengan seorang gadis cantik. Dan berkatalah ia kepada istrinya, "Sebenarnya aku tidak membutuhkan wanita di sampingku, karena itu aku akan memberikanmu pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan? Ataukah kamu mau tetap tinggal bersamaku beribadah kepada Allah? Namun kamu harus menjaga rahasia itu," ujar Nabi Khidir. Istrinya pun memilih untuk tetap tinggal bersama Nabi Khidir dan beribadah kepada Allah. Setelah setahun berumah tangga, raja ayah Nabi Khidir memanggil istri Khidir dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini adalah wanita yang masih muda, namun kenapa kalian tidak memiliki anak?" Istri Khidir menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, raja langsung memanggil Khidir dan memintanya untuk menceraikan sang istri. Khidir pun menceraikannya. Setelah itu raja kembali mencarikan istri yang lain yang sudah menjanda dan memiliki anak untuk dinikahkan kepada Khidir. Saat mereka sudah menikah, Khidir memberi pertanyaan yang sama seperti istri pertamanya. Wanita itu pun tetap memilih untuk bersama Nabi Khidir. Lewat 1 tahun pernikahan, mereka pun tak kunjung memiliki anak. Raja segera memanggil menantunya dan mempertanyakan hal tersebut. Istri kedua Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya anakmu itu tidak membutuhkan wanita dan tidak ingin menjamahku." Mendengar jawaban tersebut, raja kemudian memanggil Nabi Khidir. Namun, Nabi Khidir sudah terlebih dahulu lari dari istana.
Ayahnya pun mengutus para ajudannya untuk mengejar. Kidirun Raja mengirim 100 orang untuk mengejar Kidir. Ke segala penjuru, 10 orang di antara mereka menemukan Kidir di suatu tepian lautan. Kidir berkata kepada mereka, "Aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian. Aku berharap kalian merahasiakannya. Sungguh, jika kalian merahasiakannya, maka Allah akan memalingkan kalian dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika kalian membeberkannya, maka akan ditimpa siksa dunia dan akhirat." 10 orang tersebut serentak menjawab, "Katakan saja yang ingin engkau sampaikan." Kidir berkata, "Apakah ayahandaku juga mengirim orang selain kalian?" Lalu, mereka membenarkannya. Kidir menjawab, "Kalau begitu rahasiakan perihalku, jangan bercerita bahwa kalian pernah melihat diriku, sebab jika kalian menceritakan dan membawaku ke hadapan ayahandaku, maka aku pasti akan dibunuh. Itu berarti secara tidak langsung kalian ikut menumpahkan darahku." Selanjutnya Kidir berkata, "Jauhi raja, pergilah kalian." Darinya 10 orang tersebut kembali ke istana menghadap raja. Setibanya di istana, 9 darinya ternyata tidak menuruti permintaan Kidir untuk merahasiakan keberadaannya. "Kamu sudah menemukannya?" Ia berkata, begini kepada kami. Setelah itu kami tinggalkan dia, sedangkan orang ke-10 tetap merahasiakan Kidir. "Saya tidak mengetahui keberadaannya," katanya. Ke-9 orang lainnya segera membantah, "Sesungguhnya kami benar-benar berhasil menemukannya. Jika Paduka menginginkan, maka kami bisa membawanya ke hadapan Paduka." Raja berkata, "Cari lagi dia dan bawa ke hadapanku." Ternyata Kidir sudah berpindah tempat dan tidak menemukannya. Ke-9 orang tersebut kemudian dibunuh oleh raja, dan istri keduanya pun juga turut serta dibunuh, dan istri pertamanya melarikan diri. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang yang ke-10. Dia pun memilih kabur ke desa tanpa diduga. Di desa tersebut, ia bertemu istri pertama Nabi Kidir yang sedang mencari kayu bakar. Tiba-tiba perempuan itu bersuara bismillah. Karena penasaran dengan kalimat tersebut, orang ke-10 pun bertanya, "Siapa engkau ini?" Perempuan tersebut bercerita apa yang telah dialaminya. Laki-laki ke-10 itu kemudian menceritakan jati dirinya. "Aku adalah orang yang ke-10 itu. Aku pun kabur karena khawatir terbunuh. Apakah kau bersedia bahwa aku akan menikahimu dan kita akan beribadah kepada Allah sampai mati?" Si perempuan menjawab, "Ya, aku bersedia." Selanjutnya keduanya melanjutkan perjalanan hingga tiba di desa di mana orang-orangnya memiliki tabiat yang sama seperti Firaun. Keduanya mendirikan rumah kayu dan menetap di situ sampai dikaruniai 3 orang anak. Pada suatu waktu, suaminya berkata, "Jika aku meninggal, maka aku ingin dikuburkan di tanah ini. Begitu juga dengan kalian. Aku tidak suka jika kita dikubur bersama mereka. Siapa di antara kita yang terakhir meninggal, dia harus berwasiat supaya rumah ini dirobohkan sepeninggal sang suami bersama anak-anaknya." Si istri tetap teguh mengesankan Allah dan selalu tekun beribadah. Ia benar-benar melaksanakan wasiat suaminya. Ia bertahan hidup sampai masa pemerintahan Firaun. Pada suatu waktu, datanglah utusan Firaun yang menyuruhnya kembali ke ajaran semula. Akan tetapi, dengan kukuh ia pun menolak. Firaun pun marah. Selanjutnya, Firaun menyiapkan kawah besar dari tembaga yang penuh air yang dinyalakan hingga mendidih. Firaun menyuruh si perempuan dan putranya untuk menghadap. Saat mereka sudah menghadap, Firaun berkata,
Kembalilah ke agamamu semula. Jika tidak, engkau dan putramu akan aku masukkan dalam kawah besar itu." Perempuan itu tetap pada pendiriannya. Ia tetap tidak bersedia meninggalkan keyakinannya. Firaun pun memerintahkan anak yang paling besar untuk dimasukkan ke dalam kawan besar sampai ia meninggal. Begitu pula dengan putranya yang kedua. Pada saat itu, perempuan itu masih menggendong anak. Ia yang masih kecil dan masih menyusui. "Bersabarlah, duhai ibu, sungguh kita semua kelak akan berkumpul." Anak kecil itu pun dilempar ke dalam kawah sebelum mereka memasukkan perempuan itu ke dalam tungku. Perempuan itu berkata, "Aku mempunyai satu permintaan ringan untuk kalian." Mereka menjawab, "Apa itu?" "Setelah kalian melemparkanku ke dalam kawah, aku minta tulang-tulang kami kalian kubur di rumahku dan robohkan rumah kami sampai menutup kami." Permintaan itu benar-benar dipenuhi oleh mereka. Kelak ketika Rasulullah dinaikkan ke langit, ia mencium bau harum ini. Rasulullah bertanya, "Bau apakah ini, wahai Jibril?" Kemudian Jibril menceritakan kisah tadi dan berkata, "Inilah bau harum mereka." Ada riwayat lain yang menceritakan bahwa Jibril bercerita kepada Rasulullah, "Sungguh ada segelongan kaum dari penduduk kota tersebut yang berlayar di laut dalam suatu urusan perdagangan pada suatu perahu. Mereka terhantam badai hingga hancur, namun ada 2 orang yang selamat. Keduanya berpegangan pada papan-papan dari sisa perahu yang hancur angin, membawa keduanya menepi hingga ke sebuah pulau. Keduanya mendarat dan berjalan-jalan berkeliling di sekitar pantai. Kemudian kedua orang tersebut bertemu dengan Nabi Khidir yang sedang menunaikan sholat. Mereka duduk menunggu sampai Khidir menyelesaikan sholatnya. Khidir menoleh ke arah keduanya dan berkata, "Siapakah kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami dari kota ini dan kami berlayar di laut ini demi suatu urusan perdagangan. Namun tiba datang badai hingga perahu kami pecah dan terdampar di pulau ini." Khidir berkata lagi kepada mereka, "Kalian boleh memilih tetap tinggal di sini beribadah kepada Allah, dan aku akan menanggung semua kebutuhan hidup kalian, atau kalian ingin kembali ke kota asal kalian." Keduanya menjawab serempak, "Kami ingin kembali ke kota asal kami." Khidir berkata, "Kalau begitu, kalian bersedia memegang janji tidak akan menceritakan sesuatu pun dari kejadian yang pernah kalian lihat." Pada saat yang bersamaan, ada gumpalan awan yang sedang berarak. Khidir memanggil awan tersebut. Berkatalah awan tersebut satu persatu, "Aku ingin ke daerah ini dan ini." Khidir berkata kepada awan itu, "Bawalah 2 orang ini, turunkan mereka di rumah masing-masing." Awan memenuhi perintah Khidir. Keduanya diturunkan tepat di rumah mereka. Salah seorang bertekad merahasiakan apa yang mereka alami, sedangkan yang lain keluar dari rumah dan melaporkan kepada raja apa yang ingin engkau sampaikan. Orang tersebut menjawab, "Aku melihat putramu di daerah ini, dia berbuat begini dan begitu. Padaku siapa yang mengetahuinya selain engkau?" Tanya raja. Ia menjawab, "Temanku, diutuslah beberapa orang untuk mencari kebenaran pada orang yang dimaksud." Temannya pun bercerita bahwa memang mereka sedang berlayar dan terhempas badai. Kemudian mereka berdua bertahan dengan papan hingga tiba di pulau. Kemudian mereka memakan buah-buahan. Akhirnya ada tanah yang mengangkat kami dan mengantar kami ke rumah. Si pengadu spontan membela diri kepada raja dan berkata dia bohong besar antarakan aku menemui Khidir. Raja memerintahkan prajurit untuk menahan orang yang merahasiakan Khidir. Raja juga mengancam akan menyalibnya karena merahasiakan keberadaan Khidir.
Jika pengadu bohong, maka si pengadu akan disalin. Akan tetapi ketika mereka ingin menemukan Nabi Khidir tidak ada. Orang ini berbohong, kata si prajurit. Kemudian si pengadu disalin dan temannya dilepaskan. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Ada anggapan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kini, namun terbantahkan dalam Al-Quran dan sebuah hadis yang artinya, kami tidak keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau Nabi Muhammad. Begitulah cerita Nabi Khidir yang sangat merahasiakan keberadaannya dan ibadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.